Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Keluaran 26 ayat 26 sampai 30 dengan judul Aturan yang Menghidupkan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Juga engkau harus membuat kayu lintang dari kayu akasia, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada satu sisi kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang lain dari kemah suci, dan 5 kayu lintang lagi untuk papan-papan pada sisi belakang kemah suci di sebelah barat. Kayu lintang yang di tengah papan-papan itu harus melintang dari ujung ke ujung. Papan-papan itu harus kau lapisi dengan emas, gelang-gelang tempat kayu lintang itu harus kau buat dari emas, dan kayu-kayu lintang itu harus kau lapisi dengan emas. Demikianlah engkau harus mendirikan kemah suci yang sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Saudara, dalam bagian terakhir dari Keluaran 26 ayat 26 sampai 30, Allah memerintahkan Musa untuk membuat kayu lintang yang dipasang pada papan-papan tabernakel. Fungsinya adalah mengikat dan menguatkan papan-papan itu agar menjadi satu kesatuan yang kokoh dan tidak mudah goyah. Dengan adanya kayu lintang, kemah suci atau tabernakel tidak mudah bergeser atau runtuh, baik ketika diterpa angin ataupun saat dipindahkan. Pada ayat penutup, yaitu pada Keluaran 26 ayat 30, Allah menegaskan, demikianlah engkau harus mendirikan kemah suci itu sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Hal ini menekankan bahwa Musa harus menaati setiap detil dari rancangan Allah, dan kemah suci sebagai tempat kehadiran Allah di tengah umatnya harus didirikan sesuai dengan ketetapannya. Sebab tempat itu merupakan lambang kekudusan dan kemuliaan Allah. Keluaran 26 ayat 30 ini menunjukkan bahwa aturan-aturan Allah tidak dimaksudkan untuk membebani umatnya, tetapi untuk kebaikan mereka. Salah satu bentuk kebaikan itu tampak dalam tata cara penyembahan kepadanya. Mulai dari pembuatan kemah suci, mezbah korban bakaran dalam Keluaran 27, hingga nanti pakaian imam dalam Keluaran 28. Semuanya merupakan wujud kasih Allah agar umatnya dapat tetap selamat meskipun berada di hadapan hadiratnya yang kudus. Melalui aturannya, Allah sedang menyatakan standar kekudusannya yang sempurna, supaya manusia dapat menyadari bahwa mereka tidak mungkin menghampiri Allah tanpa bergantung pada kasih karunia-Nya. Saudara, dalam perjalanan kita bersama dengan Allah, terkadang kita merasa bahwa perintah-perintahnya terlalu banyak atau mungkin membatasi kebebasan kita. Akibatnya, sebagian orang memilih untuk hidup bebas tanpa memperhatikan aturan Allah. Namun sesungguhnya kita sering lupa bahwa aturan-aturan Allah diberikan untuk menunjukkan kasih karunia-Nya. Hal ini misalnya kita bisa baca dalam Ulangan 10 ayat 12-13. Atau aturan juga menyadarkan manusia akan dosa-dosanya. Hal ini dapat kita perhatikan dalam Roma 5 ayat 20, serta menyatakan kasih-Nya kepada kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Dengan demikian, hukum dan peraturan Allah bukanlah beban yang menyusahkan, melainkan sarana yang menghidupkan, melindungi, dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, marilah kita merespon setiap hukum dan perintah Allah dengan ketaatan yang lahir dari kasih kepadanya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana respons kita terhadap hukum dan aturan Allah dalam Alkitab? Mari evaluasi hati dan tindakan kita, agar kita menaati hukum-hukum Allah dengan seluruh keberadaan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari kembali Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami kembali diingatkan Tuhan bahwa aturan-Mu itu menghidupkan kami Tuhan. Mari ajar kami untuk kami senantiasa
menghormati Tuhan perintah-perintah-Mu. Apa yang sudah kami baca, apa yang sudah kami pelajari dalam firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk mengingat kembali Tuhan apa yang sudah kami pelajari dan kami baca. Sehingga itu mendorong kami Tuhan untuk kami bisa melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami mencintai aturan-aturan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami dengan setia dan tekun melakukan segala perintah-perintah-Mu. Sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu selalu. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami akan kembali beraktivitas. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Allah saja yang menolong kami, menolong orang-orang yang kami sayangi, melindungi mereka dan juga melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.